Pan, bangun Pan. Topan, bangun atuh Pan. Pan. Kenapa sih Be? Bangun atuh, udah pagi. Topan masih ngantuk Be. Baru juga jam berapa? Udah jam 7 ini. Baru juga jam 7 Be. Lagian mau ngapain sih? Istri lu mau minta antar ke pasar katanya noh. Udah nungguin di depan. Kan ada Babe. Ngapain harus Topan yang nganterin? Lu kok gitu ngomongnya? Itu kan istri sah lu, Pan. Loh, kok Babe gitu sih? Kan Babe tahu Topan sama dia cuma pura-pura nikah. Ya nggak gitu juga tapi Pan. Ya terus, Babe maunya apa? Iya, gua tahu lu cuma pura-pura. Tapi mau sampai kapan lu pura-pura terus? Loh, emang harusnya gimana Be? Ya, emang lu nggak mau nyoba apa? Biar lu suka beneran sama dia? Ya nggak bisa gitu dong Be. Perasaan kan nggak bisa dibuat-buat Be. Lu jadi manjang. Ya abis Babe begitu ngomongnya. Ya udah. Terus gimana ini? Mau nganterin dia apa enggak ke pasar? Enggak. Udah Babe aja. Lagian dia kan ponakan Babe. Anterin aja sono. Lu besok-besok lu anterin ya tapi. Iya. Ya udah. Ya udah Wi. Ayo gua aja yang anter. Kenapa emang Be? Masih ngantuk katanya dia. Udah nggak apa-apa lah, ayo. Oh, ya udah deh. Ya udah, ya. Emang rada susah dia mah non? Iya Be, nggak apa-apa. Salah nggak sih gua? Masa iya gua harus nganterin dia ke pasar segala? Itu sih bukan pura-pura namanya. Kan gua bukan suami beneran. Gimana sih si Babe pemikirannya? Sabar ya non Elin, semuanya butuh proses. Iya Mang, tenang aja sih. Jadi nggak enak sayanya. Nggak apa-apa Mang, santai aja. Namanya juga butuh proses. Iya. Tapi menurut Mamang, ada kemungkinan nggak sih dia bakal jatuh cinta beneran sama saya? Ya harus dong. Masa mau begini terus non? Tenang non, pokoknya selama non masih tinggal di rumah saya, nanti juga lama-lama dia luluh. Asalkan non yang pinter-pinter ngambil hatinya si Topan. Iya Mang. Sebenarnya saya juga bingung Mang. Dia tuh sukanya sama cewek kayak gimana sih? Padahal dulu dia pernah bilang dia suka sama cewek yang sederhana, yang gak bergelimangan harta kayak Elin. Makanya saya bela-belain ngerubah kodrat demi dapetin dia tuh. Shh, udah. Non tenang aja lah pokoknya ya. Saya mah siap bantu sampai non sama dia beneran jadi suami istri yang hakiki. Makasih Mang kalau gitu. Udahlah Bu, kalau mau kesini ya kesini aja. Aku mau main ntar keluar. Kok gitu sih Dot? Justru dia kesini pengen ketemu sama kamu. Ngapain? Ribet. Kalau mau nikah ya nikah aja. Ngapain sih mau ketemu aku segala? Dia kan pacar ibu, bukan pacar aku. Jangan gitu dong Dot. Mau gimana pun juga, kan ibu harus minta restu dulu sama kamu. Nggak ada Bu, orang tua minta restu ke anak. Ada juga nanti aku yang minta restu sama ibu kalau mau kawin. Ayolah Dot, sebentar aja. Ibu cuma mau ngasih tahu kamu sesuatu, biar kamu paham hubungan ibu sama dia nak. Enggak, udah. Ibu kalau mau nikah, nikah aja udah. Nggak usah bawa-bawa aku. Aku juga udah paham kok Bu. Setuju aja aku mah. Lagian aku nggak bisa ngelarang ibu kawin kan sama suami pilihan ibu. Dot. Udah Bu, aku mau mandi. Awas aja kalau kamu nikah sama si Gia. Ibu persulit sih, nggak bakal ibu restuin. Mungkin belum waktunya ngasih tahu soal ini sama si Dot. Padahal mumpung orangnya mau kesini. Jualan apaan lagi nih ya abis lebaran gini? Masa nganggur lagi? Aduh. Lah, ngapain nih bocah? Assalamualaikum Bang Robi, maaf ganggu. Ini Roy Tornado. Mau tanya Bang, kira-kira bisa nggak ngebimbing anak-anak Tornado naik gunung? Soalnya kita belum ada yang pengalaman. Kebetulan, lumayan ini mah jalan-jalan sambil ngehasilin duit. Oke lah, gas lah. Siap aja gua mah. Lu pada di mana nih? Ngobrol-ngobrol dulu bisa nggak? Ngomongin tarifnya dulu. Doain ya Pak, ini hari pertama Peot ngojek. Doa mah udah pasti menyertaimu ya. Pokoknya gua doain lu dapat penumpang orang kaya yang baik, biar kembaliannya nggak usah diambil. Ya nggak gitu juga Pak. Peot cukup minta doanya biar dapat penumpang. Udah itu aja. Doa mah nggak usah tanggung-tanggung atuh Yot. Kalau bisa mah lu dapat penumpang janda kaya. Siapa tahu dia lagi nyari jodoh. Lu kenalin aja sama gua. Udahlah. Kemana-mana sih ngomongnya. Udah, Peot berangkat dulu ya.
Iya. Bismillah ya, Yot. Jangan gengsi. Nggak usah malu sama teman-teman lu kalau lu ngojek. Enggak, Peot mah nggak malu kok kayak gini. Justru Peot malu punya bapak kayak bapak. Lu kurang ajar lu. Udah sana gua lipet lidah lu Ya udah ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau masak apa emang, Non? Penasaran ya? Lihat aja nanti, Mang. Pokoknya si Topan bakal nafsu makan hari ini. Masa sih? Non Elin udah tahu banget kayaknya makanan kesukaan dia ya? Tahu dong, Mang. Jadi gini kan saya pernah tinggal bareng sama dia. Iya ya. Aduh, Pan. Kurang baik apa coba Non Elin? Udah cantik, pinter masak lagi. Si Mamang. Sepedanya udah nggak dipakai kan, Be? Udah. Lu mau kemana emang, Pan? Mau keluar dulu, Be, ada perlu. Keluar kemana, Pan? Makan dulu atuh. Oh, gampang itu mah. Ntar Topan beli makan di luar. Jangan gitu atuh, Pan. Ini kan si Dewi mau masak masakan kesukaan lu. Hah? Masakan kesukaan saya? Emang si Dewi tahu makanan kesukaan saya? Bukan itu maksudnya. Ya kali aja lu suka gitu sama masakan si Dewi. Oh, udah kalau mau masak, masak aja ya. Tapi Pan, udahlah Be, Topan kan ada perlu. Ya makan dulu Pan, hargain atuh orang mau masak, lu malah pergi ah. Tuh kan, Babeng ngomongnya gitu mulu. Ya udah nanti Topan juga makan kalau udah pulang. Ribet. Sabar ya Nona Elin, mungkin dia lagi urgent banget ya. Maklumlah namanya juga ketua RT. Tapi nggak bakal lama juga pulang. Kita makan bareng di sini sama dia. Iya ya Mang. Ya udah yuk, masak dulu yuk. Ayo Mamang bantuin. Iya Mang. Alhamdulillah. Dapat penumpang, Cok. Mantap. Gaskeun lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dot. Mau sampai kapan kamu begini terus? Baru mau temuin calon aja udah kayak begini. Apalagi pas hari pernikahan. Ya, kesel aja Bang. Bayangin aja sama lu. Tiba-tiba ada orang baru di rumah. Yang gua aja nggak kenal sama sekali sama orangnya. Ya tapi kan itu kebutuhan ibu lu, Dot. Lu kan gak tahu selama ini dia kesepian. Apalagi lu sering nongkrong. Iya gua ngerti. Tapi gua nggak terima aja gitu Bang. Gua kan udah gede. Masa iya harus punya bapak baru? Ya masalahnya ibu lu yang masih muda. Jadi mau gak mau lu yang harus ngalah. Gua takut Bang. Gua takut dia nyakitin ibu gua. Ya tinggal lu kasih pelajaran. Kalau dia nyakitin ibu lu, susah amat. Iya sih. Makanya lu harus kenal dulu sama calon bapak lu. Siapa tahu ternyata orangnya baik, ya kan? Ya iya sih. Tapi kalau ngeselin gimana? Misalnya nih ya, dia nganggur. Terus ibu gua yang nyari duit buat nafkahin dia. Wah, enggak deh. Enggak terima gua Bang. Ya jangan lu restuin lah. Ngapain lu punya bapak tiri kayak gitu? Apa iya gua harus kenal dulu ya? Ya iya. Justru itu kan yang ibu lu pengen. Biar lu tahu dulu. Lu kan sebagai pemimpin keluarga di rumah itu sekarang. Abis enak gua. Makanya gua kabur ke sini. Emang orangnya mau datang hari ini? Ya iya. Justru dia mau ke rumah gua sekarang. Katanya pengen ngomong sama gua. Ya udah gua tinggal aja. Hah? Dot. Sumpah Pak, saya kira mah siapa? Saya dapat penumpang, taunya Pak Budi. Ya Allah. Gimana kamu? Sehat Yot? Alhamdulillah Pak, sehat. Tapi ya beginilah Pak, belum dapat kerjaan, masih serabutan. Jadi kamu setelah lulus sekolah langsung ngojek? Enggak. Baru juga hari ini saya ngojek. Justru Pak Budi penumpang pertama saya. Sumpah deh. Kirain udah lama Yot. Enggak. Bapak ada bapak di rumah? Ada. Sama Bapak juga. Di rumah terus nggak ada kerjaan selain nyapu. Pokoknya sulit Pak hidup saya mah dari dulu. Gini-gini terus, nggak ada perubahan. Sabar Yot, namanya juga nasib. Nanti juga ada gilirannya kamu sukses ya. Amin ya Allah. Nyampe Pak. Iya. Berapa Yot? 10.000 Pak. Iya. Nih. Nih Yot. Si Bapak, jadi nggak enak saya. Nggak usah Pak, kebanyakan ini mah. Cuma 10.000 kok. Ya kembalian maksudnya. Oh,
Kirain kembaliannya buat saya. Enak aja, duit saya cuma segitu-gitunya. Iya ya Pak, bentar. Waduh, cukup nggak ya? 5.000, 7.000, 9.000. Yah Pak, cuma ada 9.000, kurang 1.000. Walah, gimana sih Yot? Baru keluar soalnya Pak, panglaris. Ini aja duit bawa dari rumah. Ya terus gimana dong? Kurang 1.000 nggak apa-apa ya? Ya. Ya jangan dong Yot, gimana sih? 1.000 itu berharga. Kalau nggak ada duit 1.000, orang yang masuk angin bisa modar karena nggak dikerik. Iya sih, tapi saya nggak ada lagi, cuma ada segini. Walah Yot, ya udah gini aja deh. Ayo saya naik lagi sebentar, biar pas. Buset, udah kayak odong-odong gua. Boleh, boleh. Ayo, naik. Ayo. Makasih ya Yot. Ya udah sono, semangat ya Yot. Iya ya Pak. Ya udah ya Pak. Iya. Parah. Duit 1.000 aja dipermasalahin. Itu guru nggak berubah-berubah dari dulu. Gini-gini gua bekas murid dia. Murid berprestasi. Tanpa gua siapa yang mau mengharumkan nama baik sekolah? Jangan-jangan ijazah murid pada ditahan lagi karena kurang 1.000. Gimana sayang, ada sidotnya? Susah Mas. Udah saya bujuk berkali-kali, tapi tetap nggak mau. Gak mau gimana maksudnya? Ya, tadi aku udah bilang kalau Mas mau kesini, tapi dia malah pergi. Mau main katanya. Apa aku bilang? Mending belak-belakan aja langsung. Kalau calon bapaknya tuh ya saya, guru dia. Aku nggak yakin Mas. Dia pasti shock dengernya. Ya daripada begini, kalau kata Mas sih, dia pasti setuju-setuju aja kalau calon bapaknya tuh saya. Toh dia murid kesayangan saya kok. Gimana ya? Bentar. Ngomong-ngomong, mau ngapain Pak Budi ke rumah si Dot? Tumben-tumbenan. Masa iya si Dot suruh sekolah lagi? Gak mungkin ah. Bentar. Halo, Yot. Kenapa, Yot? Dot, lu lagi di mana? Di gardu gua nih sama Bang Topan. Hah? Di gardu? Berarti nggak ada di rumah dong? Ya gua di gardu, berarti nggak ada di rumah, Yot. Masa iya gua ada 2? Waduh. Kenapa emang? Enggak. Gua merapat deh ke situ. Oh, ya udah. Iya. Demi apa lu, Yot? Demi Allah. Ini gua habis dari rumah lu nganter Pak Budi. Tapi ngapain dia? Ya mana gua tahu. Justru gua mau nanya sama lu. Ngapain dia ke rumah lu? Jangan. Kenapa, Dot? Mau kemana, Dot? Ada apa sih, Bang? Ya, yang nggak tahu gua. Nggak mungkin. Masa iya sih ibu mau sih sama Pak Budi? Anjing gak ada cowok lain apa? Udah tahu musuh bubuyutan gua dari sekolah. Tai lah. Serius, Bang? Kenapa sih, Dot? Jadi gini, Yot. Tadi sih sebelumnya dia cerita waktu gua berdua. Katanya ada yang mau datang ke rumahnya. Calon bapak tirinya, pacar ibunya. Tiba-tiba lu datang bawa kabar itu. Waduh, berarti Pak Budi pacaran sama mamanya si Dot? Ya nggak tahu. Ya iya kali. Emang siapa sih Pak Budi itu? Kepala sekolah, Bang. Di sekolahan kita waktu SMA. Oh, kepala sekolah. Pantesan si Dot kaget. Waduh, jangan-jangan iya lagi mereka pacaran. Bisa jadi. Walah, terus si Dot jadi adik kakak dong sama ikan buntal. Siapa? Ada si Jojo, adik kelas kita. Terus gimana dong, Mas? Ya kalau kata Mas sih, mending langsung aja belak-belakan. Aku takut, Mas. Kalau dia marah gimana? Pasti dia kaget lah. Ya nanti itu kita pikirin lagi kalau dia marah. Aduh, kamu aja deh yang ngomong langsung. Ya gimana mau ngomongnya? Aku mau ketemu aja dia malah kabur. Apa gini aja? Kamu kesininya pas dia ada di rumah aja. Terus aku nggak usah bilang kalau kamu mau datang. Nah, boleh tuh. Dadakan maksudnya. Iya. Ya udah bener. Besok juga boleh tuh. Pagi-pagi aku kesini. Pas dia masih tidur. Jadi dia belum sempat kabur. Iya. Ya Allah, Bu. Ibu beneran pacaran sama Pak Budi? Terus gua harus gimana ini? Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu deh ya. Iya sayang. Oh, so sweet. Enggak. Gua nggak terima. Gua nggak setuju. Jijik anjing. Ya udah yuk, aku pulang yuk. Ayo. Hah?
kamu nggak bawa motor ya? Enggak, ya paling pesen ojek. Ada uangnya? Ada. Tadi sisa 9.000. Gimana sih? Kepala sekolah ngapel bawa uang cuma segitu. Emang motornya kemana? Dipakai si Jojo, calon anak kesayangan kamu. Bisa gitu ya? Dot, akhirnya lu punya bapak juga. Bentar bang. Wah, dapat penumpang lagi bang. Pak Budi lagi kayaknya. Gue cabut dulu ya Bang Topan, nggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa ya. Gue juga mau pulang ini. Iya deh. Ya udah ya. Iya. Wah. Jangan-jangan lagi pada ribut nih di rumah si Dot. Tadi kan si Dot pulang ya. Mantep, gue dapet tontonan ini mah. Atas nama Pak Budi. Lu lagi, Yot? Iya Pak, ayo Pak. Iya. Abis ngapain emang Pak dari rumah si Dot? Abis ya silaturahmi aja sama alumni Dokona School. Silaturahmi apa silaturahmi? Lu, Yot. Kalau silaturahmi ke alumni, ke rumah saya juga dong. Iya, nanti gantian. BTW, si Dotnya ada? Nggak ada. Kemana ya tuh anak? Justru saya pengen ketemu, Yot. Waduh, nggak tahu deh. Nggak ketemu saya hari ini. Walah. Kemana tuh anak? Bukannya tadi pulang? Oh iya, Yot. Berapa ini tarifnya ngomong-ngomong? Sama nggak kayak tadi? Sama Pak, sama 10.000. Oh, kirain beda. Takutnya beda gitu loh. Soalnya saya nggak pegang uang lagi. Cuma ada 9.000 tadi. Bekas kembalian dari kamu. 9.000? Tapi kan tarifnya 10.000 Pak. Kurang 1.000 dong. Ya elah, Yot. Kayak ke siapa aja. Saya kan mantan kepala sekolah kamu. Kurang 1.000 doang kok. Bisa lu ngomong begitu ya? Giliran gua tadi kurang 1.000 aja sampai naik lagi. Loh, kok berhenti, Yot? Bener ini kurang 1.000? Ya iya. Emang kenapa sih pelit amat? Sini, mana duitnya? Nih. Turun dulu Pak, bentar. Ngapain, Yot? Udah turun dulu. Ya, tapi... Iya, Yot. 1.000 lagi, jalan kaki aja sono. Tapi, Yot! Peot! Asu! Awas lu, Yot, ya. Mereka pikir gua nggak denger apa obrolan mereka. Gua harus buru-buru nih ngegagalin rencana mereka. Di mana sih tuh anak belum pulang juga? Jangan-jangan dia udah tahu lagi kalau calon bapaknya itu Pak Budi. Bu, Bu, itu dia. Iya. Bu. Dot, kamu kemana aja sih Dot? Nggak kemana-mana Bu. Dari tadi juga di gardu. Kamu bukan dari tadi datangnya. Mau ngapain sih Bu? Elah, orang lagi main juga. Ya ampun Dot. Dot, tadi dia datang buat nemuin kamu. Udah. Aku lapar pengen makan. Iya. Dot, Ibu mohon. Please Bu, jangan bahas itu dulu. Aku belum bisa nerima keadaan. Tapi Dot. Iya, aku ngerti. Ibu emang udah lama hidup sendirian. Aku juga harus maklumin itu. Nggak gampang jadi seorang janda bertahun-tahun. Tapi ntar dulu Bu, aku belum siap nerima ini. Iya Dot. Maaf ya Bu. Iya Nak. Ngomong-ngomong, kamu besok pagi mau kemana? Ya nggak kemana-mana. Emang kenapa? Oh, enggak. Ibu cuma nanya doang kok. Oh, bentar. Besok pagi kan si muka pantat babi mau kesini. Mau nemuin gua. Hampir aja gua lupa. Dot, iya Bu. Bener itu kamu nggak kemana-mana besok? Enggak kok Bu. Pokoknya besok aku full di rumah seharian. Istirahat. Bagus deh kalau gitu. Widih, lagi santai, Wi. Iya, Pan. Ntar deh, aku temenin. Aku mandi dulu ya. Iya. Ya udah. Mbak Be, kemana si Babe? Wi, si Babe mana, Wi? Dia pulang kampung, Pan. Hah? Pulang kampung? Iya kan? Gua disuruh pura-pura pulang kampung. Ngapain dia nyuruh lu pura-pura pulang kampung?
Dia bilang sih biar si Topan bisa lebih peduli sama dia kalau gua nggak ada di rumah itu. Soalnya gini Kad, kemarin aja pas Nona Elin minta anterin belanja ke pasar, si Topan malah nyuruh gua. Seenggaknya kan kalau nggak ada gua, mau nggak mau si Topan yang nganterin. Gitu, masuk akal sih. BTW emang si Topan masih belum punya perasaan sama si Nona Elin? Kad, boro-boro Kad, cueknya minta ampun. Nggak tahu gua heran sama dia maunya apa. Ya wajar aja sih Teh, orang kenal aja belum. Lu lagi maksa-maksa dia jatuh cinta. Nona Elin aja ditolak, apalagi si Dewi. Nggak tahu gue puyeng. Bodoh amat gue mah Kad. Yang penting mah gue dapat bayaran dari Nona Elin. Itu si Topan nggak curiga apa Teh? Kalau lu sama si Dewi bukan ponakan beneran? Kagak Kad. Dibilangin dia mah cuek, boro-boro mikirin gituan. Iya sih, orangnya emang begitu. Terus BTW lu mau tinggal di mana ini? Di rumah gue lagi, kagak Kad. Tenang aja sih, nggak berani gue juga tinggal di sini. Ada anak lu. Ntar anak lu bocor lagi ke si Topan kalau gua itu orang bayarannya Nona Elin. Ya terus lu mau tidur di mana? Gua dibekelin duit Kad tadi buat nyari kontrakan. Jadi sementara ya gua ngontrak dulu untuk beberapa hari. Yang jelas kontrakannya bukan di daerah sini Kad. Ntar ketahuan si Topan lagi gua. Ya udah ayo gua cariin besok pagi. Kalau lu mau nyari kontrakan mah. Iya justru itu maksud gua. Ya udah. Kok bisa sih dia nggak pamit dulu sama aku, Wi? Gimana sih? Ya, nggak tahu saya Pan. Tadi emang buru-buru banget sih, mendadak. Emang ada apa sih? Katanya sih ada pembagian warisan dari keluarganya. Nggak tahu deh saya juga, kurang jelas. Loh, gimana sih, Wi? Kamu kan ponakan dia. Masa kamu kayak orang nggak tahu gitu sih? Kamu juga kan harusnya dapat bagian kali. Beda lagi nih, Ma. Aku kan cuma ponakan. Nggak ada urusan lah. Emang gitu? Iya, Pan. Babe. Males sebenarnya kayak gini nih. Gue kan paling gak betah kalau tidur di rumah orang. Tapi kalau gak kabur, males gue lihat muka si Budi. Mana lubang hidungnya gede banget kayak babi. Bodo amat ah. Serius lu bego ah? Lu mah gak percayaan. Lu tanya aja sendiri sono sama orangnya. Lu kata siapa Jingyot? Kata Bang Topan. Tadi siang kan gue ngopi sama dia di Gardu. Nggak nyangka gue bejir. Mas Sidot mau aja lagi sama Pak Budi. Makanya. Bentar Yot. Dia nelpon Yot. Wah, panjang umur. Baru juga diomongin. Halo nak, lu ada di rumah nggak nak? Ada. Kenapa lu? Gue nginep ya di rumah lu. Boleh nggak? Ya, masih kaku aja lu Blon. Ya udah sinilah. Gue juga lagi sama si Peot nih. Oh, lu lagi sama si Peot? Iya. Ya udah sini buru merapat. Gue tunggu. Ini gue udah di depan rumah lu Ege. Lah, seriusan bego? Iya, udah cepet keluar. Ya udah tunggu. Iya nak, gue juga nggak nyangka. Jauh banget dari ekspektasi gue. Ya iyalah jelas. Masalahnya malu cantik Dot. Cocoknya tuh sama papa gue, ganteng. Nggak mau gue. Oh gak amat gue saudaraan sama lu. Seru Ege. Kita bisa mandi bareng. Najis. Nggak ada. Apaan lu? Mending ngejanda aja udah daripada kawin sama bapak lu. Lah, ngapa emang? Noh, lu lihat emak gue Kona. Gelarnya dokter. Lah bapak lu? Ya bapak gue pasiennya. Cocok Ege. Nggak ada. Stop. Udah. Ngapa jadi jodoh-jodohan orang tua sih ya? Ya namanya juga usaha. Udah. Mending sekarang pikirin gimana caranya Mas Sidot nggak jadi kawin sama Pak Budi. Nah, iya sama papa gua aja dong. Halo? Ya, halo sayang. Udah berangkat belum? Ini lagi di jalan. Ya udah cepet, keburu Sidotnya pergi. Oh iya. Tapi masih ada kan? Ada, kayaknya belum bangun deh. Penting bangunin sekarang. Jadi pas ngobrol sama aku udah nggak ada beleknya. Oh, ya udah deh. Oke, ya udah ya. Ya. Dot, udah bangun belum Dot? Lah, Dot, kok nggak ada? Makasih ya. Ntar kurangnya saya bayar kalau ketemu lagi. Elah, ya udahlah. Bu, maaf aku pergi dari rumah. Aku cuma mau ngilangin stres, Bu. Jujur, aku masih belum siap ketemu sama dia. Aku udah tahu kok siapa calon suami ibu. Pak Budi kan? Aku juga udah tahu kok kalau pagi ini dia mau ke rumah nemuin aku. Maafin sekali lagi ya, Bu. Sebenarnya aku cuma kecewa sama ibu. Dulu ibu pernah bilang sama aku, ibu gak bakal buru-buru nikah sampai aku berhasil ngejar cita-cita aku. Tapi kenyataannya mana, Bu? Walah. Emang cita-cita dia apa sih?
Kok nikah aja sampai nunggu dia ngejar cita-cita segala? Dari dulu tuh dia pengen banget jadi guru. Hah? Guru? Iya mas, dari SD kalau ditanya cita-citanya pasti jawabnya guru. Walah Mika, kenapa nggak cerita dari awal? Emang kenapa mas? Ya saya kan kepala sekolah di Dokona School. Kalau dia pengen jadi guru itu mah kecil. Ayo, mau jadi guru apa? Matematika, fisika, antartika, Afrika, apa? Mau ngajar apa dia? Serius mas? Lah iya Mika. Kamu bisa masukin dia jadi guru? Ya bisa lah. Jangankan jadi guru, jadikan guru aja aku bisa. Wah, kalau gitu ya udah mas. Itu jalan satu-satunya biar dia setuju sama hubungan kita. Ya wis, langsung aja kontak orangnya. Besok langsung ngajar di Dokona School. Iya ya mas. Ya udah sebentar, aku telepon dulu ya. Iya. Ya, nggak aktif lagi mas. Walah, memanggil. Iya lagi. Waduh, oh apa kita cari aja orangnya? Biasanya dia nginep di rumah siapa? Ya paling di rumah teman-temannya. Oh, siapa? Si Peot, si Kona, apa si Robi? Ya paling antara bertiga itu. Ya bisa yuk, kita cari yuk. Ayo deh. Waduh, mau nyari pakai apa ya? Kan gak bawa motor saya. Ada kok motor saya yang Vario di belakang. Keluarin aja Ki. Oh, oke kalau gitu. Yaudah yuk. Ke rumah siapa dulu nih sayang? Coba ke rumah si Peot dulu deh. Mas tahu kan rumah si Peot? Tahu. Ya udah. Pak Budi bukan? Tumben ini Pak Budi berduaan sama Bu Mika. Ada perlu apa nih? Anu Parungkan, kita mau kawin Pak. Yang benar. Pak. Bohong Pak. Ngomong apaan sih Mas? Keceplosan. Terus ada perlu apa dong? Anu Parungkat, saya mau nanyain si Dot. Ada di sini nggak? Si Dot yang mau kawin? Enggak Pak. Nggak ada hubungannya Pak. Ya terus? Udah jawab aja onta. Si Dot ada di sini nggak? Nggak ada. Si Peot juga nggak ada, lagi nginep di rumah si Kona. Oh, jangan-jangan si Dot di rumah si Kona juga lagi. Mana gue tahu. Oh, ya udah Parungkan. Makasih kalau gitu infonya ya. Iya. Mari Pak. Iya. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Ya, waalaikumsalam. Bentar, tunggu. Mika. Pak Badot, Pak. Pak Badot. Iya Pak. Ada apa ya? Tumben. Walah kok bengong sih Pak. Sorry. Ada apa Pak Budi? Anu Pak Badot mau nanya, si Dot ada di sini nggak? Ada. Dia semalam nginep di sini. Tapi masih pada tidur. Mau saya bangunin? Boleh. Tolong ya Pak Badot. Iya. Tunggu ya. Kona. Si Dot disuruh bangun, nak. Dicariin emaknya, no. Kona. Nah. Iya, Pak. Bentar, Pak. Kenapa, Pak? Itu si Dot dicariin emaknya, no. Waduh, tumben-tumbenan. Mau ngapain emang? Nggak tahu deh, Papa. Sama Pak Budi tapi dia. Ngapain ya? Sama Pak Budi? Iya. Oh, ya udah deh. Ya udah buru, ditungguin ya, no. Iya, Pak. Kenapa nak? Malu di luar katanya, no. Sama Pak Budi nyariin lu. Elah. Mau ngapain sih? Ya nggak tahu. Elah. Ngapain sih tuh orang Udah sono samperin. Tai lah. Udah samperin aja Dot. Percuma lu ngumpet juga. Elah. Sama lu bertiga ya tapi. Lah ngapain sama kita? Gua takut ada apa-apa. Bantuin gua ngomong. Gua bingung ini harus jawab apa. Oh, ya udah lah. Ngapain sih Bu? Pakai nyusul-nyusul segala. Dot, tadi Ibu udah baca surat dari kamu. Ya terus sekarang udah tahu kan Dot siapa calon suami Ibu? Iya tahu, celengan babi. Terus kenapa? Dot, terserah kamu mau ngatain dia apa. Ibu juga tahu kok dia kayak celengan babi. Tapi Ibu tetap mencintai dia, Dot. Ya udah Bu, udah op. Sekarang Ibu maunya apa? Ibu mau ngasih penawaran ke kamu. Berhubung Ibu udah pernah janji kalau Ibu nggak bakal nikah sebelum cita-cita kamu kecapai, yaitu pengen jadi guru. Sekarang Pak Budi mau kasih jalan itu buat kamu, Dot. Oh, makasih tawarannya, Bu. Tapi aku bukan anak kecil yang bisa dirayu kayak gitu. Oh, Dot, dengerin dulu, Dot. Kita nggak lagi ngerayu.
Kita cuma mau bantu kamu ngejar cita-cita kamu. Kalau emang kamu pengen ngajar di Dokona School, Bapak bisa turutin itu hari ini juga. Oke, tapi ada satu syarat. Oh, apa Dot? Angkat saya jadi guru, termasuk mereka berdua. Tapi itu bukan berarti aku ngerestuin ibu ya. Itu baru tahap awal. Oke, wassalam. Dot, Tapi, tar Dot. dulu, Dot. Kebetulan nilai bahasa Inggris saya lumayan jebot, tapi saya bisa kok ngajar bahasa Inggris dikit-dikit. Kalau saya mah jadi guru apa aja deh, nggak apa-apa. Yang penting bisa ngajar di sekolahan tercinta. Udah Yuyot, masuk. Ayo, ditunggu ya Pak Budi kabar baiknya. Iya Pak Budi. Ya udah kita masuk dulu ya, Tante Pak Budi duluan ya. Iya. Ya udah, ayo Yot. Baik Pak Guru Kona. Brengsek. Apa jadinya sekolahan saya nanti kalau gurunya kayak modelan mereka? Udahlah Mas, demi pernikahan kita, apa boleh baut? Kurang ajar emang. Ya udah yuk, pulang dulu. Kita ngomonginnya di rumah aja. Iya. Kok lu kepikiran sih ngajak kita ngajar di Dokona School? Iya Dot. Ya jangan GR dulu. Gue lagi ngetes Pak Budi. Kalau emang dia sayang sama ibu gua, dia sanggup nggak turutin persyaratan tadi? Kalau dia sanggup gimana? Iya. Ya bagus lah Ege. Kapan lagi kita bisa jadi guru tanpa harus dites dulu? Iya benar. Kalau gitu, kenapa nggak sekalian aja tadi sebutin si Robi juga? Ntar, slow. Dianya kan lagi nggak ada. Yang ada aja dulu. Iya deh kalau gitu. Jadi nggak sabar gua pengen cepet-cepet ngehukum murid yang nggak ngerjain tugas. Liatin aja, gua suruh lari ngelilingin Ka'bah. Siap. Pokoknya mulai besok Dokona School milik kita nak. Wah, mantap. Terus gimana ini Mas? Kamu sanggup ngerekrut mereka jadi guru di situ? Ya masalahnya, kenapa harus mereka bertiga gitu loh? Kan aku cuma nawarin anak kamu. Iya sih, tapi kan dia maunya begitu Mas. Ya ngapain coba? Ini sih namanya nyiksa. Kalau si Dot, oke lah gak apa-apa. Tapi si Kona ini sama si Peot, apa coba? Boro-boro jadi guru. Waktu jadi murid saya aja kerjaannya cuma bolos. Terus gimana dong? Walah nggak tahu saya, pusing saya. Jadi batal nih pernikahan kita. Oh ya yang enggak dong sayang. Masa iya batal? Ya makanya pikirin persyaratan tadi. Oh ya wis, gini aja. Buat si Kona sama si Peot, nanti saya pikirin lagi. Yang penting si Dot dulu yang masuk, biar hubungan kita aman dulu gitu loh. Kalau dia yang nggak mau gimana? Kamu coba dulu, bilangin pelan-pelan. Mau nggak masuk dulu sendirian? Lagian kalau sekaligus bertiga, malu saya sama guru-guru yang lain. Ya udah deh, nanti saya coba. Ya udah, gitu aja. Saya mau pulang dulu. Pusing saya, bisa kambuh asam lambung saya nanti. Iya Mas. Maaf ya Mas. Ya. Ya udah, Mas pulangnya naik apa? Ojek aja deh. Ya udah pesen sono. Oh iya. Tapi ingat, kita di situ cuma sebagai guru honor. Lebih tepatnya sih guru maksain. Jadi kita belum tentu kepake selamanya. Tapi kalau kita bisa nunjukin prestasi kita selama ngajar di situ, bisa diangkat jadi guru tetap kita. Siap, paham? Lu mau ngajar mata pelajaran apa emang Yot? Kalau pelajaran ekonomi cocok enggak ya menurut lu? Ya, ekonomi lu aja sulit, pengen ngajar pelajaran ekonomi. Ntar murid lu miskin semua bego. Waduh, terus gua ngajar apa dong? Pelajaran ini aja, sejarah mitologi. Cocok tuh, suara lu kan kayak kucing Mesir. Bim! Oh, ya udah sayang, ojeknya datang. Aku pamit dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya Mas. Halo Bu. Mending kamu pulang dulu Dot. Ada yang mau ibu omongin? Enggak Bu, males. Enggak, udah pulang ke orangnya. Ibu sendirian di rumah. Oh, ya udah kalau gitu. Ya udah buru, ibu tunggu ya. Iya Bu. Jadi gini Dot, kata Pak Budi, kamu dulu yang masuk sendirian. Abis itu enggak. Aku maunya sama teman-teman aku. Dengerin dulu Dot. Maksudnya tuh masuknya satu persatu, jangan sekaligus. Ya emang kenapa? Ya mungkin ada ketentuannya Dot, nggak bisa sembarangan masuk loh. Gitu. Ya iyalah. Gimana? Tapi bener ya, abis aku masuk, si Kona sama si Peot nyusul. Iya, dia bilang sih begitu. Oke kalau gitu. Tapi awas aja kalau bohong. Aku acak-acak sekolahan dia. Aku suruh murid-murid bubar. Kalau perlu aku ajak tawuran tiap hari sama sekolahan lain. Iya Dot, jangan egois gitu dong. Ya udah.
Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita kedatangan guru baru di sekolah ini. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Dot, guru baru kalian yang akan mengajar mata pelajaran seni budaya. Oh iya, sekaligus saya mau kasih tahu bahwa saya di sini juga sebagai wali kelas kalian. Loh, kok Walid? Sorry, wali maksudnya, Pak. Oh iya dong, kamu lanjut aja ya perkenalannya. Bapak ada rapat sebentar, oke? Oh iya ya Pak, silakan. Oh iya, kamu nggak usah langsung ngajar. Pendekatan aja dulu, biar makin akrab gitu loh sama anak-anak. Siap, Pak Budi. Ya udah ya. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Nama saya Apet Pak. Hah? Apa-apa? Nama saya Apet Pak. Yang bener ngapa sih? Apet Pak, Apet. Apet? Iya Pak. Seriusan namanya Apet? Iya Pak. Siapa sih yang ngasih nama kamu begitu? Bapak saya Pak. Oh, nggak ada nama lain apa? Emang kenapa Pak? Ya, enggak. Bapak lu ngasih nama lagi kentut kali ya? Nggak tahu deh Pak. Udah. Nggak usah dibahas. Apes bener, gue baru juga hari pertama, ada aja lagi. Ya udah, Apet, mau nanya apa kamu? Umurnya berapa Pak? Kok kelihatannya masih muda ya? Oh, ya emang saya masih muda. Baru juga 20 tahun. Kenapa? Kaget ya? Enggak sih, biasa aja. Kalau kaget mas saya loncat kali. Bisa aja kamu Apet. Oke, ada lagi yang bertanya selain si Apet? Saya Pak. Ya, silahkan. Siapa namanya? Nama saya Cindy Pak. Ya, Cindy, mau nanya apa? Bapak jomblo apa udah punya pacar Pak? Waduh. Mana cantik lagi yang nanya begitu. Jawab jujur jangan ya. Jujur aja. Masa iya gua nggak ngehargain si Gea? Gimana Pak? Saya kebetulan jomblo. Ya sambil nyari-nyari pasangan lah tipis-tipis. Oh, kasihan banget jomblo. Saya aja udah punya pacar. Brengsek lu. Nggak tahu dia siapa gua kan? 3 tahun gua sekolah di sini cuma habis buat nolakin cewek-cewek yang nembak gua. Lihat lu ntar. Seminggu gua ngajar di sini nggak kelepek-kelepek, jago dah. Oke lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Satu-satu dong, satu-satu ya. Gantian, ayo siapa dulu? Oh alah, gak nyangka si Dot bener-bener menjiwai menjadi seorang guru. Mudah-mudahan aja dia betah ngajar di sini. Biar pernikahanku lancar jaya sama ibunya. Tapi gimana caranya ya supaya si Kona sama si Peot nggak usah ikut-ikutan jadi guru? Enak aja, siapa gua? Ya udahlah. Serius lu, si Dot udah ngajar hari ini? Udah, orang gua ketemu sama ibunya tadi di pasar pas ngojek. Bilangnya begitu. Sialan, katanya mau ngajak kita berdua. Mana? Dengerin dulu. Tadi juga gua nanya begitu sama ibunya. Oh, terus? Dia bilang sih, si Dot dulu yang masuk, baru kita. Yakin tapi lu sama omongan mereka, ha? Ya nggak tahu deh. Mending samperin yuk si Dotnya. Kemana bego? Ya ke sekolahan lah. Enggak, malu gue, Ge. Dih, ngapain malu? Kita alumni situ, pede aja lagi. Iya, lu mah enak. Gue malu pakai jaket ojek begini. Dih, ngapain malu bego? Kecuali lu kesono pakai baju Naruto, diketawain lu sama orang-orang. Udah yuk lama lu. Ya udah deh. Telepon dulu kali nak si Dotnya. Ya. Halo, kenapa nak? Gua di depan gerbang Dokona School nih, sama si Peot. Ngapain lu? Gua mau minta pertanggungjawaban. Mana janji lu katanya mau ngajak kita ngajar di situ? Malah duluan lu. Slow ngapa sih? Udah sini masuk dulu. Gue lagi makannya di kantin. Traktir ya? Siap. Udah Gecil masuk. Oke. Ayo Yot, masuk Yot. Ayo. Jadi gitu nak. Sabar ya. Satu persatu masuknya. Ya udah kalau gitu mah. Kirain. Tenang aja sih nak. Lagian gue juga nggak mau ngajar di sini sendirian. Enak aja. Terlalu mudah persyaratannya. Kalau cuma gue yang diangkat jadi guru. Ya udah bentar. Gue bayar dulu ya. Iya. Berapa bu? Indomie 3 mangkok, minumnya air putih biasa. 3 mangkok 30.000. Oh ya udah, masukin di kasbon Pak Budi aja ya. Capek juga jadi guru.
Tapi seru sih. Aduh, gimana saya ngomongnya, Mas? Mas aja deh. Loh kok saya? Udah kamu aja. Kamu kan ibunya. Tapi Mas, Udah, bilang aja si Peot sama si Kona nanti masuknya pas udah kelulusan. Udah gitu aja. ya tapi kan masih lama, Mas. Kalau nunggu kelulusan masih 3 bulan loh. Udah coba dulu. Duh, kamu gimana sih, Mas? Kan udah janji sama mereka, Mas. Ya masalahnya Mas nggak sanggup kalau harus masukin si Kona sama si Peot segala. Bu, Ibu. Mas, orangnya datang, Mas. Udah dulu ya, Mas. Oh iya. Lagi ngapain, Bu? Makan? Bukan, lagi nyangkul. Ya lagi makan lah. Sentimen amat, nanya doang juga. Udah sini duduk. Kamu mau makan juga nggak? Boleh deh, lapar nih. Ya udah. Dot, Ibu ada omongan lagi nih. Tapi kamu jangan marah ya. Apalagi sih, Bu? Tadi Pak Budi nelpon. Katanya si Kona sama si Peot bisa masuknya nanti pas udah kelulusan. Hah? Apa? Jangan marah dulu, Dot. Nggak bisa. Ibu jangan gitu dong. Kan kita udah sepakat, Bu. Ya tapi, Dot, dia sanggupnya begitu. Sementara kamu dulu yang ngajar di situ, Dot. Nggak ada. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok si Peot atau si Kona harus udah ngajar di Dokona School. Titik. Dot. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini ada guru baru lagi di sekolah ini. Udah. Stop. Udah, nggak usah tepuk tangan segala. Nggak ada yang spesial. Peot, langsung ke materi pelajaran aja ya. Nggak usah banyak basa-basi. Nggak perkenalan dulu, Pak, sama murid? Nggak usah, ngapain pakai perkenalan segala. Ya, tak kenal maka tak sayang, Pak. Dasar kurang kasih sayang. Ya udah buru kenalan, nggak usah lama-lama. Iya, Pak. Ya udah, saya mau keluar. Kamu lanjutin aja ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ingat, jangan lama-lama. Iya, Pak. Halo semuanya. Selamat pagi. Kenalin, nama saya Pak Peot. Saya di sini akan mengajar kalian mata pelajaran ekonomi. Oh iya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita pendekatan dulu ya. Biar kita kenal satu sama lain. Oke? Siap. Ayo, siapa yang mau bertanya? Satu-satu. Saya, Pak. Iya, kamu siapa namanya? Nama saya Iwan, Pak. Iya, Iwan. Mau tanya apa, Iwan? Anu, Pak, kok udah tua masih ngajar aja? Kenapa nggak pensiun? Waduh, emang saya kelihatan tua ya? Iyalah, Pak. Emang umurnya berapa, Pak? Baru juga 20 saya. Bisa aja bercandanya, Pak. Tuh kan, si Rungkat. Gara-gara gue pakai baju dia, jadi disangka tua kan gue. Udah. Nggak usah dibahas. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Saya, Pak. Iya, siapa namanya? Nama saya Cantika, Pak. Iya, mau nanya apa, Cantika? Sebelumnya Bapak ngajar di mana, Pak? Kok saya kayak pernah lihat ya? Pernah lihat? Pernah lihat di mana? Waktu itu saya beli nasi goreng di pasar. Mirip banget sama Bapak mukanya. Itu mah mirip doang kali. Masa iya saya jualan nasi goreng? Saya kan guru. Oh iya kali ya? Iyalah. Lagian saya sebelumnya ngajar di Brazil. Ini baru aja pulang ke Indonesia. Oh gitu ya, Pak? Iya. Udah. Siapa lagi yang mau nanya? Saya, Pak. Iya, kamu mau nanya apa? Saya juga ketemu orang yang mirip banget sama Bapak. Waduh, di mana? Di pangkalan ojek, Pak. Dia? Iya, emang banyak yang bilang dia mirip banget katanya sama saya. Pakai jaket hijau kan? Iya, Pak. Iya, itu mah mirip banget. Saya juga suka ngojek ke dia. Udah. Nggak usah ada yang nanya lagi deh ya. Kita langsung belajar aja. Oke, hari ini kita belajar tentang ekonomi sulit. Marni, engkaulah gadis impian. Bete aing, baru juga 2 hari ngajar, udah jenuh aja gua. Ngopi kayaknya enak nih. Ya dah. Oke, anak-anak, kalian kerjain dulu tugas dari Bapak ya. Pokoknya harus bagus. Kalau jelek, ya nggak apa-apa sih. Emang jelek orang ini. Baik, Pak. Ya udah, gitu aja.
Bapak mau ke toilet dulu sebentar ya. Ya, Pak. Bentar, si Peot kebagian ngajar di kelas mana ya? Aduh, lupa lagi gua. Oh iya, kan ngajar di kelas gua yang kemarin. Paham ya semuanya? Jadi, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Ekonomi juga mencakup aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Jadi, kesimpulannya, ada penjual, sudah pasti ada pembeli. Setuju? Setuju. Bagus. Besok Bapak mau jualan keripik di sini. Nanti dibeli ya. Baik, Pak. Hah, Yot, usaha mulu otak lu. Permisi. Iya, siapa? Pak Dot, Pak. Oh, iya Pak Dot, tunggu. Ngapain sih goblok? Orang gua lagi ngajar juga. Alah, ngajar apaan lu? Ya ngajar ekonomi. Ekonomi sih ekonomi. Gua denger mau jualan keripik segala di kelas. Itu mah maksud gua gini, Dot. Hari ini kan anak-anak gua kasih teori tentang jual beli. Nah, nanti gua praktekin gitu. Alah, udah. Ngomong aja lu mau nyari sampingan. Udah. Ada perlu apa lu? Gabut gua, Yot. Sebatang dulu yuk di belakang. Buset, nggak lihat jam kerja lo? Entah ngapa nunggu istirahat. Lama, Yot. Jenuh gua di dalam, ngantuk. Elah. Yaudah, bentar deh. Gua bilang dulu. Yaudah cepetan. Iya. Oke, anak-anak. Bapak mau ada meeting dulu sama Pak Dot. Kalian nulis aja sampai bel istirahat ya. Kira-kira yang biasa dikte di sini siapa? Saya, Pak. Oh, kamu ya? Ya udah, nanti diktein aja ya. Tapi nggak usah buru-buru, santai aja ya. Iya, Pak. Ya udah, mau ngerokok di mana, Dot? Masa lu lupa sih? Di pojokan yang biasa kita ngerokok waktu sekolah. Yang di pinggir gudang. Iya, emang masih ada. Yang nggak ada kemana, Peot? Oh, ya udah. Gimana, Yot? Seru nggak ngajar? Seru anjir. Berasa dihormatin gua. Kalimat-kalimat gua selalu didengerin sama murid. Nggak kayak di tongkrongan. Gua nggak pernah dianggap kalau ngomong. Ya beda lah, Peot. Gimana sih lu? Good morning semuanya. Good morning, sir. Oke, hari ini kita perkenalan dulu ya. Yot, kayak suara si Kona, Yot. Iya kan dia masuk juga hari ini. Lah, terus di mana dia itu? My name is Kona Alexandra. Biasa dipanggil Pak Kona. Jadi saya di sini mengajar mata pelajaran B. Inggris. Understand everything? Yes. Oke, good. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Oh, saya Pak. Oke, silakan. Mau tanya apa? Oh, rumahnya di mana Pak? Stop. Biasakan bertanya dalam bahasa Inggris. Oke, saya kurang paham bahasa Indonesia. Oh, oke. I am sorry, sir. Nggak jadi deh. Saya nggak bisa. Saya biasanya bahasa Jawa. Skip kalau nggak bisa. Ada yang mau bertanya lagi? I'm Sir. Oke, silakan. Siapa namanya? My name is Gina. Oke, Gina. Mau tanya apa? Sir, previously, where did you teach? Why did you move to Dokona School? What made you move here? Is there a particular reason? Please answer in English. If you can't, you have to run around the field. Waduh, dia nanya apaan ya? Panjang banget lagi. Mana ngerti gua? Mampus lu, Kona. Mangap lu. Belagu sih. So Inggris. Apa gua jawab yes aja ya? Aduh, mending kalau nyambung. Kalau kagak, malu gua. Gimana, Pak? Gina, kayaknya suara kamu kekecilan deh. Tadi nggak kedengeran sama Mister. Bisa maju ke depan nggak? Oh, okay, sir. I'm sorry. Yes, no problem. Ayo maju. Kayaknya gua harus pakai Google Translate dah. Previously, where did you teach? Why did you move to Dokona School? Tar dulu, sabar. Sorry, mister. Yes. Ya udah, bentar ya. Oke, mulai. Previously, where did you teach? Why did you move to Dokona School? What made you move here? Is there a particular reason? Please answer in English. If you can't, you have to run around the field. Oke. Tunggu sebentar ya. Bentar, mana tadi?
Sebelumnya Anda mengajar di mana? Mengapa Anda pindah ke Dokona School? Apa yang membuat Anda pindah ke sini? Apakah ada alasan khusus? Tolong jawab dalam bahasa Inggris. Jika tidak bisa, Anda harus berlari mengelilingi lapangan. Waduh, masa iya gua harus jawab pakai bahasa Inggris sih? Gina, saya paham isi dari pertanyaan kamu, tapi sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mencintai tanah air, betul? Yes, betul. Nah, boleh nggak saya jawab pertanyaan kamu pakai bahasa Indonesia? No, nggak bisa gitu dong, Pak. Kita harus sportif. Bapak harus jawab pakai bahasa Inggris. Tapi... Kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak harus keliling lapangan. Yes, that's right. Kayak tai lah. Tahu gitu gue mending jadi guru bahasa Sunda. Ada, Kona. Lagian belagu. Malah milih jadi guru bahasa Inggris. Tahu? Mentang-mentang punya kunci Inggris di rumah. Goblok. Lagian orang mana sih itu si Gina? Pinter banget bahasa Inggrisnya. Dia mah emang anak blasteran, nak. Bapaknya aja orang Amerika, emaknya orang Indo. Lalu? Lah, gue juga blasteran. Iya, blasteran. Emak lu orang Jawa, bapak lu orang planet. Bapak lu planet Pluto. Anaknya ya alien. Ya, bukan lu. Ya iyalah, mata lu aja gede kayak alien. Aduh, coba ya ada si Robi. Seru kali ya. Lagian dia mau aja lagi dipinjem channel animasi Tornado. Yah, habis nggak ada lagi yang berani ngembalin batu gaib ke gunung selain dia. Emang lu mau? Idih, ogah, makasih. Oh iya, Dot. Kalau dia pulang, mau lu ajuin jadi guru mata pelajaran apa dia? Baru gua mau nanya, dia cocoknya jadi guru apa ya? Olahraga sih kalau kata gua mah. Iya, bener. Olahraga ya? Dia sih sebenarnya pinter karate. Udah sama aja, itu juga termasuk. Sekalian aja, satuin. Iya sih. Ya udah, masuk yuk. Ayolah. Oke, anak-anak. Pelajaran hari ini mungkin cukup sampai sini saja ya. Jangan lupa besok bawa uang lebih. Karena kita akan mengadakan praktek jual beli. Baik. Oke semuanya, hari ini cukup sampai sini dulu. Untuk yang gambarnya paling jelek, dialah yang bakal dapat nilai paling bagus. Paham ya? Paham. Tapi tergantung. Berhubung yang di papan tulis itu orang jelek, jadi bikin sejelek mungkin. Oke? Ya, Pak. Ya udah, gitu aja ya. Oke, everyone. Berhubung timnya sudah habis, pelajaran hari ini the end, oke? Yes, sir. Oke, see you next time ya, student-student. Ya, Pak. Baik, kalau gitu Bapak pamit duluan ya anak-anak. Jangan lupa, pintunya close the door. Motor lu kemana emang, Dot? Kempes? Bannya? Bukan, joknya. Puas lu. Galak. Ya habis nggak ada pertanyaan lain apa, Yot? Ada sih, tapi malu gua. Mau nanya apaan lu? Lu nggak kepikiran masukin siapa lagi gitu buat jadi guru di situ? Ya itu si Robi paling. Ntar nunggu dia pulang. Kenapa emang? Enggak. Apa nggak terlalu ringan buat Pak Budi kalau persyaratannya cuma masukin geng Porji jadi guru? Cukup sih kalau kata gua mah, Yot. Ya enggak, Nak? Cukup. Baru kita bertiga aja dia udah puyeng. Iya sih. Emang kenapa sih? Enggak, maksud gua tadinya gua mau ngajuin bapak gua jadi guru di situ. Kira-kira bisa nggak? Ya, ada ujung-ujungnya kan si Peot. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bapak lu udah tua, Yot. Mau ngajar apa dia? Tadinya sih biar jadi guru agama. Emang bapak lu punya agama, Yot? Damn! Sembarangan lu kalau ngomong. Gua lipat lidah lu, Nak. Abis ngajarin sholat Bang Topan aja kewalahan, apalagi ngajarin satu kelas. Tahu? Sorry, Yot, ini mah bukannya gua nolak. Masalahnya bapak lu nggak ada basic. Iya deh, kalau gitu nggak apa-apa. Ya udah, duluan ya, Dot. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu, Dot? Tugas anak-anak dikumpulin. Oh, mau dikoreksi? Iya. Udah, duduk dulu. Iya. Aduh, capek. Mau makan nggak? Nggak. Ntar aja, Bu. Aku mau mandi dulu. Gerah. Oh, ya udah. Oh iya, Dot. Teman-teman kamu udah pada masuk semua kan? Udah. Tinggal si Robi. Kenapa? Dot. Ibu ada omongan lagi, Dot. Apalagi sih, Bu? Jadi gini, Dot. Berhubung Pak Budi udah nurutin kemauan kamu, masukin kamu sama teman-teman kamu jadi guru di situ.
Jadi kemungkinan pernikahan ibu bisa dipercepat kan? Waduh, gawat. Gini bu, kan aku belum bilang kalau aku udah setuju ibu nikah sama dia. Terus mau sampai kapan kamu nggak setuju terus, Dot? Ya kan belum selesai bu. Apanya yang belum selesai? Kamu minta jadi guru udah, masukin teman-teman kamu udah. Sekarang mau minta apa lagi? Jangan gitulah, Dot. Kamu kok jadi mempermainkan ibu sih? Bukan gitu bu. Tapi Dot, kamu tahu nggak? Pak Budi itu udah bela-belain pecat guru-guru yang ada di situ. Dia tega pecat guru bahasa Inggris karena ada si Kona yang mau ngegantiin jadi guru di situ. Belum lagi kamu, belum lagi guru ekonomi si Peot. Udah 3 guru yang dia pecat cuma demi pernikahan ibu sama dia, Dot. Pokoknya aku belum siap, Bu. Titik. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Kok si Dot jadi egois kayak gitu sih? Enak aja. Dia pikir ibu gua bisa ditukar apa sama si Peot sama si Kona kan? Nggak bisa. Gua harus ngasih tantangan yang lebih sulit, biar pernikahannya batal sekalian. Iya, halo Dot. Ya, soal obrolan kita tadi di motor, boleh juga deh. Yang mana? Yang bapak lu. Hah? Serius? Iya. Jadi bisa nih bapak gua ngajar di situ? Nah, justru ini Yot, gua belum bisa pastiin dia ngajar mata pelajaran apaan. Karena tahu sendiri bapak lu kayak gimana, Yot. Terus? Pokoknya datang aja dulu deh ke sekolahan, biar ngobrol dulu sama Pak Budi. Oke. Siap. Ntar gue bilang deh sama bapak gue. Iya. Ya udah, gitu aja deh, Yot. Besok pagi bareng aja sama lu, ajak. Iya, siap. Ya udah ya. Iya. Eleh, kayak patung kuda di komplek gua. Diam aja dari tadi. Gini amat ya nyari duit. Nyarinya yang pas-pasan malah dapet yang enak. Me, I am. Dibaca mie ayam. Si Black dibaca sebelah. Lu baca apaan sih, Nah? Hah? Udah ngapa sih? Tahu? Iseng banget sih lu pada. Udah tahu gua lagi belajar. Sok tekun lu. Mending kalau bener tuh belajar. Apaan kayak gitu? Si Black sebelah. Apaan coba? Iri lihat teman berprestasi. Iri dia bilang. Apaan yang diiriin dari lu? Ngobrol orang mana? Kalau mau belajar mah di rumah, bukan di sini. Lah emang apa kalau di sini? Ya bukan tempatnya. Rungkad, tuntutlah ilmu dimanapun kamu berada, di gardu sekalipun. You know? Terserah dah. Udah jatuh. Dia benar kalau soal itu. Kalah kita kali ini. Iya. Tulislah nama kota dalam bahasa Inggris. Sidoarjo. BTW, bapak lu udah masuk, Yot? Udah. Tadi gua udah anterin pagi. Pas amat ya, kita lagi libur, dia malah masuk. Iya, gua kira mah kita masuknya tiap hari tahu. Ya kali, Yot, tiap hari belajar ekonomi mulu. Udah kayak orang rumah tangga anjir. Ya kirain. Kayak nggak pernah sekolah aja lu. Oh iya, itu bapak lu pakai seragam satpam dapat dari pihak sekolah, Yot. Apaan? Boro-boro dikasih seragam. Pak Budi pelit begitu. Lah terus lu beli dong? Ya beli sih kagak. Lah itu dapat dari mana? Tapi lu jangan bilang-bilang ya. Iya. Itu dapat ngambil dari jemuran orang. Waduh, iya. Terus bapak gua ke tukang jahit, ngejahit nama. Nggak ikhlas saya. Enak banget si Rungkat kerjanya begitu doang. Berdiri aja dari tadi kayak tiang wifi. Kalau bukan karena si Dot, ogah amat nyuruh dia jadi satpam di sini. Enak ya, kerja cuma berdiri doang dari tadi. Pak Budi. Iya Pak, alhamdulillah. Bersyukur kamu. Harusnya yang jadi satpam di sini tuh badannya gede, orangnya juga kuat, tahu gak? Saya juga kuat Pak Budi. Saya nggak pernah neduh di bayangan pohon kalau pas lagi panas-panasan di lampu merah. Saya juga bisa kalau cuma begitu doang. Kalau hujan, saya nggak pernah nyari ruko kosong buat neduh. Ayo, bukankah itu lelaki kuat? Alah, udah. Dasar aki-aki. Oh iya Pak Budi, gimana rencana pernikahannya sama Bu Mika? Lancar? Ngapain kamu nanya-nanya begitu? Kepo. Ya nanya aja. Namanya juga sesama lelaki. Barangkali bisa ngasih solusi kalau ada kendala. Oh, gitu ya? Ya iyalah, gini-gini saya mantan playboy Pak. Pak Rungkat, saya tuh pusing 7 kelengkeng. Masa ia mau nikah aja dipersulit sama anaknya? Gimana coba?
Makanya jangan punya muka jelek. Ya harus terima kenyataan atuh. Oh, katanya mau ngasih solusi, malah menghina. Udah. Ya maaf, itu kan fakta. Kalau ada 10 orang kayak kamu di sini, hancur sekolahan saya. Kalau gitu, saya cari deh 9 orang lagi ya. Gimana? Oh, babi kamu. Malah marah. Jadi gitu Yot, bingung gue juga sebenarnya sama keadaan ini. Lu bayangin aja, emak lu mau nikah sama orang kayak gitu. Kalau lu jadi gua, lu juga bakal lakuin ini kan? Wah, dapat orderan. Udah dulu ya Dot, anak setan gue dikacangin anjir. Sorry. Ya udah, gue cabut dulu ya. Gini nih, kalau ngobrol sama tukang ojek nggak pernah sampai selesai. Duluan ya. Pangsit, dibaca pangsit. Nah, udah. Gue tonjok copot gigi lu ya. Apaan sih lu ah? Gue lagi gundah gulana ini nak. Temenin gue curhat ngapa? Hah? Pak Ee? Pak Lihat. Kirain siapa Pak? Taunya Pak Ee. Gimana kabarnya, Yot? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Bapak sendiri? Sehat. Oh iya, tapi kamu masih miskin aja ya, Yot? Ya, ginilah Pak, namanya juga nasib. Ya, harusnya kan nasib berputar, Yot. Nggak di bawah mulu. Ibarat jarum jam gitu loh, Yot. Jam saya ngaco Pak. Bisa aja kamu. Udah cepet naik Pak, takut saya tabrak. Oh, iya. Sekarang tinggal di mana Pak ngomong-ngomong? Di Rangkas Bitung, Yot. Main dong ke sono. Deket juga. Iya, ntar main deh kalau ada waktu sama anak-anak. Berarti udah lama ya nggak ngajar di Dokona School? Ya, berapa bulan ya? Lupa saya. Terus ini ngapain ke situ? Bapak disuruh menghadap Pak Budi, Yot. Dia ada perlu katanya. Perlu apa? Katanya sih mau minta bantuan, bikinin tugas ujian. Bikin tugas ujian? Ngapain jauh-jauh ngontek Bapak yang udah nggak ngajar di situ? Waduh, nggak tahu deh Bapak. Katanya si guru di sini pada stres semua sekarang, nggak kayak dulu. Maksudnya? Jadi gini ya, Bapak itu disuruh bikin soal ujian untuk mata pelajaran bahasa Inggris, ekonomi, sama seni budaya. Waduh, itu sih mata pelajaran gua sama anak-anak. Pantesan Pak Budi minta bantuan sama Pak Ee. Jadi Pak Budi ngutus Bapak ke sini suruh bikin soal ujian mata pelajaran yang 3 tadi? Iya, betul. Bapak juga nggak tahu gurunya siapa. Yang jelas mereka guru magang katanya. Oh, gitu ya. Ya. Nyampe. Makasih ya, Yot. Iya Pak, sama-sama. Ya udah, Bapak masuk dulu ya. Iya Pak. Pak Rungkat bukan? Iya Pak Ee, masih ingat aja sama saya? Ingat dong. Kan cuma Bapak yang nunggak terus kalau bayaran sekolah. Bisa aja Pak Berak. Pak Rungkat jadi satpam di sini? Bukan Pak, jadi anjing helder. Ya jadi satpam atuh Pak, kan ada namanya ini. Iya, sorry. Ya udah lanjut Pak Rungkat. Saya mau ada rapat dulu sama Pak Budi. Iya, silahkan Pak Berak. Ayo mari Pak Rungkat. Iya. Ngapain dia, Yot? Dia diutus Pak Budi buat jadi tim khusus bikin soal ujian. Terus? Gawat Pak, Pak Budi udah nggak percaya sama Pet. Maksudnya? Jadi Pak Ee itu disuruh bikin soal ujian mata pelajaran ekonomi, bahasa Inggris, sama seni budaya. Itu kan pelajaran Peot sama si Kona si Dot. Walah, kok gitu sih si Budi? Nggak ngehargain amat, malah nyuruh si Ee yang udah nggak ngajar di sini. Nggak tahu Peot juga. Peot ngerasa terjolimi Pak. Gini aja anakku, mending lu temuin anak-anak yang lain, lu kasih tahu mereka, siapa tahu mereka punya rencana. Iya deh Pak. Ya udah Gi, Bapak lagi kerja. Ya udah, semangat ya Pak kerjanya. Peot jalan dulu. Iya. Apa? Pak Budi ngutus Pak Ee? Iya, sumpah deh. Anjir, nggak dianggap amat gua. Gua udah mati-matian belajar, dia malah nyuruh yang lain. Iya makanya, brengsek emang tuh orang. Terus kita harus ngapain ini? Gini aja gini, gua nggak terima nih diginiin. Apa coba? Udah jelas-jelas kita gurunya. Masa bikin soal ujian aja harus nyuruh yang jauh? Betul. Gimana kalau kita acak-acak rencana mereka? Acak-acak gimana? 3 hari lagi kan ujian nih. Kita colong kunci jawabannya. Waduh. Kenapa? Keberatan? Ya enggak sih. Ya udah gas, kita colong kunci jawabannya. Abis itu kita sebarin ke murid-murid yang bego, biar nilainya pada tinggi sekalian.
Biar kacau-kacau sekalian tuh sekolahan. Wah, boleh juga tuh. Kayaknya kita bisa jual juga kunci jawabannya ke murid. Nah, kalau ini setuju nih. Ada jual belinya. Ya udah gas lah. Gas. Aman gak nih? Mana gua tahu, nyolong aja belum. Udahlah, aman kali ya. Aman udah. Lagian mana ada orang malam-malam begini. Malam sih malam, lihat dulu jam berapa. Baru juga Isya. Ya Isa sih Isa. Emang ada orang yang mau ajan Isya di dalam sekolahan? Ya iya sih. Ya udah gas, jangan kebanyakan ngomong. Udah ya. Udah cepet naik nak. Gua dulu apa lu dulu? Ya udah gua dulu deh. Udah cepetan jongkok. Ya. Ya udah cepet buru. Nggak apa-apa ini, gua nginjek kepala lu. Ya jangan kepala setan, pundak. Oh, iya. Ya udah cepet keburu ada orang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pelan-pelan Dot, sakit. Gua bilang juga apa tadi, bawa tangga. Apaan sih bawa tangga, udah kayak tukang AC lu. Maling tuh harus profesional. Ya udah diem makannya. Aduh, berat amat sih dosa lu. Lu belum bayar batal puasa ya? Ya, lu yang mokel tiap hari, enak aja lu. Udah cepet manjat ah. Tahan ya. Iya. Aduh. Udah, lu lagi ayo, gue pegangin. Waduh, kuat nggak lu? Kuat. Pegang ya. Iya. Yuk, tuh 2, 3. Tarik Dot. Ya ini juga ditarik. Dikit lagi nak, dikit lagi. Lu nya sambil manjat nak. Ya ini juga manjat. Aduh, sialan. Kona, baru segitu aja udah bengek lu. Udah berisik lu ah. Bodoh. Gua duluan ya, lewat bawah. Lu ngajak kita berantem, Yot? Hah? Kenapa? Lu kenapa nggak bilang dari tadi kalau lu punya kuncinya? Ya lu nggak nanya. Emang ada yang nanya gua, hah? Belagu anak satpam sekarang, pengennya ditanya mulu. Dari mana coba gua tanya itu kunci? Ya dari bapak gua, orang bapak gua yang megang. Sialan lu Yot, sumpah. Udahlah, ribut mulu dari tadi. Yakin lu Dot, kunci jawabannya ditaruh di sini? Ya coba aja dulu. Di mana lagi tempat naruh berkas penting selain di ruangan Pak Budi? Iya sih. Ya udah ayolah. Ntar dulu, pikirin dulu no CCTV-nya. Hah? CCTV? Kok ada CCTV di situ sih? Oh, baru tahu gua. Lu dari dulu juga di situ bego. Emang iya? Gimana sih lu nak? Dari lu kelas 1 juga itu CCTV udah ada di situ. Waduh, mana gua sering malak di sini lagi. Ketahuan dong kelakuan gua sama Pak Budi selama gua sekolah di sini. Ya elah nak, udah lulus ini, ngapain dipikirin? Tahu nggak ngaruh. Ya iya, masalahnya tiap hari gua malakin si Jojo, anak Pak Budi. Waduh, pantas dia benci sama lu seumur hidup. Udah ayolah, bergerak, lama. Ntar dulu nak, kita apain dulu itu CCTV-nya? Udah, serahin deh sama gua. Mau lu apain? Gua lempar aja kali ya, pakai batu gede dari bawah CCTV-nya. Nah, boleh tuh. Ya udah, lu tungguin di sini ya. Ya udah, sana. Oke. Lu gimana kenapa, Yot? Aduh, sakit, Cok. Ya lu lagi blow-on. Kayaknya di sini ada penunggunya deh. Waduh, penunggu? Masa iya sih? Ya itu siapa yang nimpuk gua? Itu gravitasi bumi, Peot. Namanya batu dilempar ke atas ya balik lagi ke bawah. Emang iya? Emang iya. Apa perlu gua praktekin lagi, ha? Kena kepala lu? Enggak. Iya, gua tahu. Gua pura-pura doang. Ya terus ngapain coba ngelemparnya kayak gitu? Ya gua pede, kan pakai helm. Pakai helm juga lihat dulu batunya segede apa. Udah. Bangun. Jangan manja lu. Iya. Ngomong-ngomong, lu punya kunci pintu ini juga nggak? Kagak. Emang bapak lu nggak megang? Ya kagak kali. Masa iya satpam suruh pegang kunci kepala sekolah segala? Ya siapa tahu. Itu aja dia megang kunci gerbang kan? Waduh, nggak tahu deh. Gue dikasihnya itu doang. Coba tanyain dulu, telepon, pastiin. Iya bener Yot. Gimana mau masuknya coba kita? Ya udah deh, bentar. Halo? Iya, halo. Ngapain lu, Yot? Waduh. Pet, lu ngapain nelpon Pak Budi? Sorry. Ngapain sih, Yot? Nelpon saya? Maaf Pak Budi, salah sambung. Tadinya saya mau nanyain kunci. Iya. Kunci apa? Pak,
Maksudnya tadinya saya mau nelpon bapak saya, mau nanyain kunci rumah. Dianya lagi keluar soalnya. Oh alah. Ya udah ya Pak, maaf ya Pak, makasih. Oh iya. Lu nyari masalah ya, Yot? Belon banget sih lu malah nelpon dia. Ya maaf, gua salah pencet. Ya kan nama kontaknya beda, Yot. Masa iya lu nggak bisa bedain nama kontak bapak lu sama kontak Pak Budi? Ya, orang namanya sama, gua namain babi. Waduh. Ah, udah. Deg-degan aja gua. Hampir aja lambung gua copot, anjir. Masa sih udah kayak hantu leak lu? Ya gitulah Dot, si Peot mah. Punya otak second ditambah ketimpa batu. Ya udah rusak. Damn. Udah, ayolah. Kita dobrak aja pintunya kalau gitu. Yaudah, ayo deh. Gimana dobraknya ini? Ditendang maksudnya? Ya, mau gimana lagi? Ya berarti nyisain jejak dong. Bisa-bisa rame besok pagi sekolahan kita kalau ditendang. Ya, ada cara lain nggak selain ditendang? Gimana ya? Udah nggak apa-apa lah. Rame-rame dah sekalian. Nggak bakal ketahuan ini kalau kita pelakunya. Ya udah kalau gitu. bener. Awas, pada minggir lu nya. Biar gua aja yang nendang. Ya udah. Iya, Yot. Parah. Terus kemana dulu ini kita? Ke gardu aja. Ke gardu aja dulu, Yot. Oke. Gua lupa lagi. Harusnya tadi dipoto aja kunci jawabannya. Jangan diambil sama ininya. Lah emang kenapa? Ya ntar ketahuan hilangnya, nak. Terus kalau dipotong mau diapain? Ya kita print. Jadi yang asli tetap ada di sono. Ya lu nggak bilang tadi. Lupa gua. Udahlah tanggung. Lagian udah pasti tahu mereka juga kalau sekolahnya habis dibobol. Kan ada bekas tendangan kungfu hastol dari si Peot. Iya sih. Tapi seenggaknya kalau nggak ada yang hilang, mereka juga nggak bakal lapor polisi. Waduh, ya juga ya. Iya ya. Akhirnya, menurut lo Pak Budi bakal lapor polisi nggak? Ya bisa jadilah. Waduh. Yang bener lu Dot. Kita kan nyolong kertas doang. Masa iya lapor polisi segala? Ya ini kan bukan kertas biasa, nak. Ini menyangkut masa depan anak bangsa. Waduh, iya sih. Lagian tetap Pak Budi kan gak bakal terima kalau sekolahannya dibobol tikus kayak kita. Ya, terus gimana dong? Udahlah, ntar kita pikirin lagi. Harusnya sih ini kita fotokopi dulu besok, ya nggak sih? Abis itu kita balikin lagi malamnya. Gimana? Boleh tuh. Yaudah, gitu aja ya, biar aman, oke? Oke. Oh iya, ngomong-ngomong, ini kunci jawabannya mau kita sebar kapan? Ya, lusa berarti. Mau kita sebar gratis apa kita jual? Kalau dijual gimana? Ya kita incerannya murid-murid goblok yang ada di Dokona School. Murid yang malas belajar. Kita tawarin aja sama mereka. Satu mata pelajarannya 100.000 misalnya. 10 orang udah 1 juta. Mana pada bego semua murid di situ. Bisa kaya kita. Aduh, boleh juga tuh. Waduh, gue jadi merinding nih. Jangan sampai ketahuan tapi ini. Bisa dipenjara kita. Walah, apa kita kasih gratisan aja ya? Tetep aja lu di penjara-penjara juga. Ya juga sih. Udah. Pusing gua. Ntar aja kita lanjut besok deh. Ntar gua pikirin lagi di rumah. Gimana caranya nyebar kunci jawaban ini. Kita juga harus ingat. Tujuan kita kan cuma mau membuat kerusuhan. Biar Pak Budi nyerah mau nikahin ibu gua. Kenapa jadi nyari nafkah ini kita? Iya sih. Terus mau pulang? Yalah, anterin gua pulang dulu yuk. Gua bawa ke rumah dulu tapi ininya ya. Udah sana. Ayo deh. Duluan ya, nak. Yuk. Tapi jangan lu jual sendirian ya. Awas lu ya. Kagak. Buset, takutan amat lu, Yot. Ya siapa tahu gitu. Emang gua lu yang punya otak licik kalau bisnis. Emang udah turunan si Rungkat mah susah sih. Ya udah ya, Dot. Balik dulu. Iya, makasih ya, Yot. Iya. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ibu kenapa, Bu? Ibu habis nangis? Ibu kenapa, Bu? Ibu diputusin sama Pak Budi, Dot. Apa? Diputusin? Alhamdulillah. Maaf. Maksudnya, emang kenapa, Bu? Dia bilang dia nggak sanggup kalau harus terima persyaratan dari kamu tiap hari. Ya baguslah kalau gitu. Dot, kamu nggak tahu perasaan ibu, ha? Iya, maaf, Bu. Tapi kan ini demi kebaikan ibu juga. Kebaikan gimana, Dot? Ibu cinta sama dia, Dot. Ibu sadar ngapa sih, Bu? Kayak nggak ada cowok lain aja. Ibu itu cantik, baik, bertitel. Ya kali doyan sama babi guling, Bu. Ih, geli aku jadinya. Aku kalau jadi ibu, bukan kayak gitu level aku, Bu. Tapi, Dot. Iya, aku ngerti. Cinta itu memang buta, ya kan? Iya, itu maksud ibu, Dot. Walaupun kata kamu muka dia kayak gitu, tapi imut, Dot. Ih, najis anjir. Satu lagi, Dot. Ini penting. Apa tuh, Bu? Karena pernikahannya batal. Besok pagi dia mau pecat kamu bersama teman-teman kamu itu. Apa? Iya, Dot.
berikut Parungkat juga. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Mana sih ini si Peot ah? Tumben amat telat. Udah jam 8 belum datang juga. Pak, buruan Pak. Udah telat ini. Ngapain sih? Iya ntar. Lu? Ya orang mas satpam tuh datangnya jam 6 pagi. Sebelum bel sekolah. Ini udah kayak pemilik perusahaan aja. Iya bawel Yot. Lu Udah ayo. Tumben siang banget Yot ah. Udah gece naik ah. Pusing gue juga. Buset, jam berapa ini Yot? Udah bawel lu. Makanya bawa motor sendiri. Pelit banget punya motor juga nggak mau keluar-keluar. Numpang mulu. Ya lu kok bawa ke situ sih? Ya udah jangan nyalain gua. Nih bapak gua nih yang bikin telat. Apaan sih? Ya bapak udah tahu masuk jam 6, bangun jam setengah 8. Gua nggak bisa tidur semalam Yot. Gua habis mimpi buruk. Mimpi apaan emang Parungkat? Mimpiin si RT gua sampai kebangun, makanya nggak bisa tidur lagi. Udahlah, mimpi ini nggak usah dibahas. Iya. Ya udah Pak Budi, sekali lagi maafin saya ya. Saya hilap udah ngebobol sekolahan bapak. Sumpah deh, saya cuma iseng-iseng aja sama anak-anak. Biasa, lagi ngeplog. Ya namanya juga anak muda zaman sekarang Pak. Oh iya nggak apa-apa. Maafin saya juga. Saya udah ngebatalin pernikahan sama ibu kamu. Oh kalau itu nggak apa-apa, santai aja. Saya juga nggak begitu sedih kok. Iya. Ya udah Pak, kalau gitu saya pamit ya. Oh iya silakan. Damai ya Pak ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Pak Budi belum sempat lapor polisi. Bisa panjang urusannya. Lah, Dodat. Lu ngapain pakai baju biasa? Tahu, lu nggak kebagian ngajar emang hari ini? Udah. Mending lu ikut gua semua. Ntar gua jelasin. Terus saya gimana? Udah, Parungkat juga ikut. Saya kan mau tugas negara. Udah Pak, percuma, udah dipecat. Dipecat? Iya, kita semua udah dipecat. Waduh. Udah ayolah, jangan di sini ngobrolnya, nggak enak. Iya. Jadi gitu ceritanya, Parungkat, Yot, Nak. Ya, baru juga gua mau kredit mobil malah dipecat. Yang sabar ya Pak, mungkin mobilnya belum mau parkir di depan rumah kita. Iya Parungkat, yang tabah ya. Yot, daripada nanti bapak lu gila, beliin aja dulu mobil-mobilan yang ditarik pakai tali. Lu menghina, ha? Bercanda Parungkat. Aduh, gue juga nih. Baru juga orang tua gue bangga sama gue karena gue udah ninggalin profesi gue sebagai pengangguran. Udah gini mah kantor kita di sini lagi di Gardu. Iya, jadi sedih gue. Baru juga mau pamer sama si Robi kalau dia pulang ntar. Udahlah. In